Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2339 Luina juga. Ryan dengan cepat memeriksa daftar kemungkinan dan menemukan satu yang menyenangkannya. Mengerti. Ayo pergi ke benua Tormalek. Ini adalah salah satu benua di mana perlawanan iblis paling sengit, jadi ada banyak alam pembengkok ruang dan di atas iblis di sana yang harus kita singkirkan. Selain itu, lokasinya kurang lebih terletak di dekat pusat wilayah mereka, jadi mungkin itu akan berguna dalam pencarian kita untuk anggota Essence Rache itu. Rowan tidak punya keluhan. Sangat baik. Saya akan terus tinggal di alam dimensi permata jiwa untuk mengerjakan pil saya. Meski aku yakin bisa meramunya, bukanlah hal yang buruk untuk menjadi lebih mahir sebelum waktunya tiba. Jangan ganggu aku kecuali kamu membutuhkan bantuanku untuk menyelamatkanmu. Tidak bisakah kamu menjelaskannya dengan cara yang lebih ramah? Ryan mau tidak mau bertanya. Tapi sayang sekali, Rowan telah memutuskan hubungannya dengan Ryan dan memasuki bengkel alkemis di sana. Tiba-tiba, Ryan mendengar Sister Orb memanggil. Ryan, bukannya aku ingin ikut campur dalam pilihanmu, tapi bukankah kamu seharusnya pergi menemui adikmu agar ibumu bisa bertemu dengannya? Ah, baru sekarang, Ryan mengingatnya. Ya itu benar. Aku tahu ibu bilang dia tidak terburu-buru, tapi aku yakin dia hampir tidak bisa menahan diri sekarang. Kentucky mengangkat bahunya. Aku tidak keberatan. Seperti yang dikatakan Rowan, sudah lama sekali sejak anggota ras esensi ini berada di wilayah iblis. Aku tidak percaya dia akan ditemukan tepat pada saat kita pergi menemui adikmu. Ryan tersenyum setelah mendengar itu. Baiklah, sebelum kita memilih salah satu opsi, kita akan mengunjungi Rana. Ryan kemudian mengembalikan perhatiannya ke pekerja itu. Saya sangat puas dengan beberapa pilihan yang tersedia. Anda benar, saya mendapat banyak pesan dari tentara yang meminta saya dan teman saya untuk bergabung. Namun, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, yang mungkin memerlukan waktu beberapa hari. Apakah itu akan menjadi pilihan yang tepat? Masalah jika aku tidak segera berangkat berperang. Pekerja itu merenung sedikit sebelum menjelaskan. Itu akan tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan bisnismu. Sejak kamu mendaftar, kamu harus menghadiri salah satu wajib militer dalam jangka waktu paling lama 3 bulan. Jika kamu tidak melakukan itu, kamu akan dikeluarkan dari wajib militer. Daftar hadiah merit. Pada saat itu, jika Anda ingin bergabung lagi, Anda harus membayar biaya berdasarkan tingkat kultivasi Anda. Dari kelihatannya, daftar hadiah memiliki kekuatan besar dalam upaya perang jika mereka menggunakan metode seperti itu, pikir Ryan. Kalau begitu, tidak apa-apa. Sekalipun segalanya memakan waktu lebih lama dari yang kukira, tidak akan lebih dari beberapa minggu bagiku untuk kembali. Kalau begitu semuanya baik-baik saja, kata pekerja itu dengan lega. Untuk sesaat, dia mengira Ryan akan pensiun dari tentara bahkan sebelum dia bertarung. Lihat saja permintaanmu di lencana komunikasi ketika waktunya tiba. Kemudian, kamu dapat menggunakan formasi teleportasi jarak jauh manapun yang sudah disiapkan di kota menengah dan besar manapun di area pusat alam dewa. Sangat nyaman, Ryan mengangguk. Ngomong-ngomong, kebetulan aku perlu pergi ke suatu tempat yang cukup jauh. Bolehkah aku menggunakan formasi teleportasi militer? Tentu saja, aku akan membayar untuk teleportasinya. Yah, jika kamu membayar, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Pekerja itu hanya bisa mengatakan itu. Faktanya, itu akan menjadi masalah, tapi para ahli di level Ryan dan Kentucky jelas memiliki beberapa keuntungan tambahan, dan pemanfaatan formasi teleportasi seperti itu adalah salah satunya. Ryan harus berteleportasi terlebih dahulu ke kota lain yang lebih besar. Dari sana, dia akhirnya berteleportasi ke benua lain yang pernah dia kunjungi sebelumnya, Sekte Jamai. Itu adalah sekte yang memiliki formasi teleportasi ke benua Jiot. Kita tidak boleh lupa bahwa benua Huring tidak memiliki formasi teleportasi jarak jauh sendiri, bahkan tanah suci Huring. Benua dengan formasi teleportasi jarak jauh yang paling dekat dengan Huring adalah benua Jiot. Meski begitu, hal itu tidak menjadi masalah. Dengan kemampuan Ryan untuk membuka gerbang spasial, perjalanan yang awalnya memakan waktu beberapa tahun bagi si kembar kini dapat diselesaikan paling lama dalam beberapa hari. Namun, setelah mencapai Sekte Jamai, Ryan tidak langsung mengambil formasi teleportasi berikutnya. Sebaliknya, dia menyebarkan rasa surgawi dan dengan cepat menemukan seseorang.
Itu Ramona. Atau lebih spesifiknya, reinkarnasi Luina dari planet Sunkan. Dia adalah putri guru Sekte Lagan. Karena Sekte Lagan adalah salah satu dari 6 kekuatan utama yang dibawa Ryan dan Roan ke dalam alam dimensi, orang tuanya jelas juga ada di sana. Hei, gadis, sepertinya kamu bekerja cukup keras, tiba-tiba Ryan berkata kepada seorang wanita muda beberapa kilometer dari lokasinya. Luina sedang berkultivasi di halaman rumahnya ketika suara itu tiba-tiba muncul di benaknya. Ryan. Luina sangat terkejut bahwa Divine Sense dapat mencapai tempat ini karena terdapat formasi untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Nah, dengan peningkatan kekuatan pemrosesan terakhir dari sistem permata jiwa, formasi sekte seperti Jamai masih jauh dari cukup untuk menahan Sister Orb dalam waktu lama. Sister Orb meretasnya hanya dalam beberapa menit, memungkinkan pesan Divine Sense Ryan mencapai Ramona, Luina. Dia segera bangkit dan keluar dari halaman. Tak lama kemudian, dia tiba di ruangan yang disiapkan oleh sekte untuk Ryan dan Kentaki. Mereka tidak mengetahui identitas asli Ryan dan Kentaki, namun mereka pasti memahami betapa kuatnya budidaya mereka, sehingga mereka bertindak sangat sopan meskipun Ryan hanya lewat. Luina hanya memberikan alasan bahwa, sebagai putri dari yang lebih tua, dia harus memberikan penghormatan kepada para senior di ruangan itu sebelum Ryan memberikan izin. Dia kemudian memasuki kamar dan menutup pintu di belakangnya. Namun, dia merasa seperti disambar petir saat melihat orang-orang menunggunya di ruang tamu. Bu, ayah. Bab 2340 kembali ke Jiot. Orang tua Luina juga memandangnya dan bingung. Apakah itu kamu, Luina? Kamu terlihat sangat berbeda. Luina dengan cepat memeluk mereka, tidak memedulikan komentar mereka sama sekali. Ya, ini aku. Ini aku. Ryan tersenyum lalu keluar kamar. Momen ini bukan miliknya, jadi dia akan membiarkan mereka memiliki waktu mereka sendiri. Luina tahu apa yang terjadi. Dia tidak bisa menjelaskan semuanya dan bagaimana dia sekarang menjadi anak orang lain. Jiwanya sudah pasti Luina, tapi darahnya sudah tidak lagi. Kemudian pada hari itu, Ryan kembali untuk melihat bagaimana keadaannya. Yang mengejutkan, bukan hanya Luina dan orang tuanya dari Sunkan yang ada di sana. Dia juga menemukan orang tua baru Luina saat mereka semua sedang berbicara. Dari kelihatannya, Luina tidak ingin menyembunyikan sesuatu dari orang tuanya dalam reinkarnasi ini. Ryan akhirnya juga menjelaskan apa yang dia bisa, jelas menyembunyikan apapun yang berhubungan dengan sistem. Ia juga meminta agar kehadirannya tidak diungkapkan karena masih banyak kekuatan setelahnya. Akhirnya, di akhir semuanya, Ryan bertanya kepada orang tua Luina, salah satunya adalah Master Sekte Lagan Lama, Kamuo. Jadi, apa rencanamu? Kalau kamu mau, aku bisa meninggalkan kalian berdua di sini bersamanya. Sepertinya Luina dan orang tua barunya tidak akan mempermasalahkannya. Namun, mereka langsung menggelengkan kepala. Luina baik-baik saja untuk dirinya sendiri, dan kami tahu di mana menemukannya. Yang penting sekarang adalah anggota Sekte Lagan kami masih tinggal di alam dimensi Anda. Sekte Lagan sudah tidak ada lagi. Keenam kekuatan telah bergabung bersama dalam Sekte Kebebasan. Tidak, Anda menyebutkan bahwa di sini, di alam dewa, mereka sekarang disebut Sekte Sistem, kan? Bagaimanapun, meskipun kita semua adalah satu kesatuan, kita masih memiliki perbedaan. Anggota Sekte Lagan Lama kita masih membutuhkan kita di masa transisi ini. Ryan mengangguk sambil menoleh ke Luina. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Luna mengangguk. Bagaimanapun, terima kasih, Ryan. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu mereka, jadi ini sangat melegakan pikiranku. Itu sama sekali tidak masalah. Lagi pula aku lewat, kata Ryan sambil tersenyum. Dia kemudian menoleh ke Kamuo dan istrinya. Yah, aku tinggal di sini selama yang aku bisa. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Apakah kamu siap? Keduanya mengangguk, dan mereka mengucapkan selamat tinggal pada Luina. Tepat setelah itu, Ryan mengirim mereka kembali ke alam dimensi permata jiwa. Dia dibawa ke formasi teleportasi sekali lagi setelah itu. Akhirnya, dia membayar batu surgawi dan berteleportasi. ****. Sekte Jiot di benua Jiot telah memperoleh banyak manfaat selama ratusan tahun terakhir. Bagaimanapun, merekalah yang bertanggung jawab mengungkap Ryan dan Roan. Saat itu, berkat si kembar, Sekte Jamai dan benuanya memenangkan kompetisi benua bebas di wilayah tengah alam dewata.
Sekte Jamai terus memindahkan kekuasaannya ke sana serta penduduknya. Untuk memberi penghargaan kepada Sekte Jiot, bahkan dibuat aturan di mana setiap rekrutmen Sekte Jamai akan selalu memiliki 100 slot untuk Sekte Jiot saja. Terlepas dari apakah mereka kuat atau cukup berbakat, mereka pasti akan diterima. Untuk ukuran Sekte Jamai, itu tidak seberapa, tapi bagi Jiot di benua yang jauh ini, hadiah seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, mereka bisa bernegosiasi dengan benua lain dan menjual beberapa slot tersebut. Pikiran untuk dibawa kembali ke area pusat alam dewa untuk dilatih adalah sesuatu yang mustahil terjadi di masa lalu. Bisa dibayangkan berapa banyak sumber daya dan materi budidaya, serta manfaat lainnya, yang dibayarkan kepada Sekte Jiot untuk setiap slot ini. Di atas segalanya, Sekte Jiot kini juga dikenal sebagai sekutu dekat Sekte Jamai di area pusat alam dewa. Segala kemungkinan pemikiran untuk menyerang Sekte Jiot dan menaklukkannya sepenuhnya mustahil. Selama Sekte Jamai ada, tidak ada seorang pun di wilayah Sekte Jiot yang berani menimbulkan masalah pada mereka. Jiot Sek juga tidak lambat dalam hal itu. Mereka mengikuti tren yang berbeda dan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang siapapun. Sebaliknya, mereka menggunakan pengaruh itu untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan wilayah kontinental dan menjadikan diri mereka sebagai pemimpin mutlak aliansi ini. Mereka yang bersekutu dengan mereka juga menerima keuntungan, jadi mereka dengan senang hati mematuhinya. Di Sekte Jiot yang sangat direvitalisasi inilah formasi jarak jauh tiba-tiba menyala. Para murid di dekatnya terkejut melihat formasi ini hanya diaktifkan selama waktu seleksi. Mereka tahu bahwa penggunaan batu surgawi peringkat 7 membutuhkan banyak biaya, sehingga Sekte Jiot jarang mengaktifkannya sendiri. Asteris. Kilatan cahaya perak muncul sebelum dua sosok muncul di atasnya. Tentu saja, mereka adalah Ryan dan Kentaki, yang baru saja berteleportasi dari Sekte Jamai. Fiuh, akhirnya kita kembali. Kentaki menyebarkan Divine Sense-nya dan mau tidak mau berkomentar. Jiot Sekte banyak berubah sejak terakhir kali kita berada di sini, bukan begitu? Ryan mengangguk dan baru saja hendak pergi ketika seorang lelaki tua datang menemui mereka. Hei, ini Gean. Ryan dan Kentaki mengingatnya. Dia adalah pemimpin klan Jiot Sekte, seseorang yang banyak membantu mereka saat itu. Hanya saja Gean tidak bisa mengenali perubahan penampilan Ryan dan Kentaki. Tuan, Sekte Jiot kami tidak mengharapkan kunjungan dari Sekte Jamai. Apakah ada yang bisa dibantu oleh guru Sekte ini? Gean tahu bahwa tingkat kultivasi keduanya jauh lebih tinggi daripada dia, jadi dia sangat hormat. Ryan tersenyum tipis sebelum menggunakan Divine Sense untuk berbicara dengan Gean. Sekte Master, sudah lama tidak bertemu. Bab 2341 bertemu Gean lagi. Gean terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Segera, dia membalasnya dengan pesan rasa surgawi lainnya. Kamu gila, ras humanoid mencari Anda kemana-mana karena komunikasi apapun milik Anda. Bagaimana Anda bisa muncul di sini ketika kekuatan besar di pusat alam dewa sudah mengetahui dari mana Anda berasal? Saya mungkin tidak dapat mengenali Anda, tetapi siapa yang tahu jika ada pakar tingkat tinggi di dekat Anda dan sedang mengawasi? Ryan hanya tertawa menanggapinya. Gean lebih mengkhawatirkan Ryan daripada dirinya sendiri. Hahaha, jangan khawatir, Gean Senior. Transformasi tubuh saya ini sempurna. Ini mengubah aura dan struktur tubuh. Tidak salah untuk mengatakan bahwa aku adalah orang yang benar-benar berbeda kecuali darahku. Selain itu, tidak ada yang akan percaya bahwa itu adalah saya jika mereka melihat kultivasi saya. Penanaman. Gean telah menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kultivasi Ryan, tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa tidak masuk akal jika Ryan menjadi sekuat itu. Tunggu, penanaman. Bagaimana bisa kultivasimu menjadi lebih tinggi dariku dalam waktu sesingkat itu? Aku bahkan tidak bisa melihat level apa yang kamu capai sekarang. Kentaki hanya mengikuti di belakang dengan ekspresi bosan saat Ryan dan Gean berjalan bersama. Ryan dan Gean berpura-pura tidak mengenal satu sama lain dan membicarakan beberapa hal yang tidak berarti. Namun, pada saat yang sama, mereka terus bertukar pesan rasa surgawi. Banyak hal yang terjadi, tapi itu tidak penting sekarang. Ini, senior, atas semua bantuan yang Anda berikan kepada saya dan saudara laki-laki saya saat itu. Pastikan untuk hanya mengeluarkan barang-barang dari cincin tata ruang ini ketika sama sekali tidak ada orang yang melihat, meskipun mereka adalah anggota keluargamu.
Ryan kemudian memberikan cincin spasial kepada Gean. Namun, Gean menolak. Tidak perlu. Tidak bisakah kamu melihat situasi sekte kami? Kami telah menerima dorongan besar sejak Anda dan saudara Anda membantu Jamai memenangkan kompetisi benua bebas itu. Berapapun hutang Anda kepada kami telah dibayar berkali-kali lipat. Malahan, aku merasa seperti telah menipumu sekarang setelah aku melihat apa yang terjadi. Hahaha. Ryan tidak keberatan dan hanya memasukkan cincin tata ruang ke tangan Gean. Kalau begitu anggaplah cincin spasial ini sebagai hadiah dari seorang teman. Saya hanya lewat, tetapi saya akan kembali lagi nanti untuk mengambil formasi teleportasi kembali ke pusat alam para dewa. Bagaimanapun, pada dasarnya itu saja. Sampai jumpa beberapa hari lagi, senior. Sebelum Gean sempat menolaknya lagi, Ryan dan Kentaki sudah terbang dan menghilang di kejauhan. Dengan kultivasi mereka, bahkan Gean pun tidak bisa berharap untuk mengikuti mereka sekarang. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan menyuruh semua orang kembali ke pos masing-masing. Saat ditanyai, dia hanya mengatakan Sekte Jamai sepertinya punya urusan di sini, tapi mereka tidak mau memberitahunya. Tak seorang pun di sana akan mempertanyakan apapun yang ingin dilakukan Sekte Jamai, jadi mereka membiarkan masalahnya. Kemudian, di kamarnya sendiri, Gean mengambil cincin tata ruang yang diberikan Ryan dan harus mengakui bahwa dia cukup penasaran. Mengingat seberapa tinggi budidaya Ryan, itu pasti tidak sederhana. Di dalam, dia menemukan pedang. Dia tahu bahwa Ryan telah menemukan senjata pengumpul elemen, dan sektenya sendiri telah menggunakannya selama beberapa waktu. Namun, saat dia memegang pedang itu dan mengalirkan energi surgawinya ke dalamnya, dia segera memahami betapa berkali-kali lebih baik daripada pedang itu sendiri. Ini gila. Satu-satunya hal yang Ryan tidak tambahkan pada pedang ini adalah Solar Essence. Selain itu, Ryan menempa pedang itu dengan kemampuan terbaiknya, menjadikannya jenis senjata yang hanya bisa diimpikan orang lain. Gean langsung jatuh cinta dengan senjata itu, dan Ryan harus membunuhnya jika dia memutuskan untuk mengambilnya kembali. Pedang yang bagus. Pedang yang bagus. Hahaha. Dia segera mengirimkannya ke alam dimensi saku miliknya, takut akan terjadi bencana yang tiba-tiba dan membuatnya kehilangan senjata barunya. Tepat setelah itu, dia melihat barang-barang lainnya. Di dalamnya, ada total 20 bola dan sebuah batu giok. Karena dia tidak bisa mengenali bola itu, dia mengerti bahwa penjelasannya mungkin ada di dalam Jade Slip. Benar saja, ketika dia selesai membaca Jade Slip, napasnya menjadi dingin. Bersihkan energi asal surgawi. Mereka dipenuhi dengan energi asal surgawi yang bersih. Benda-benda ini lebih berharga daripada batu surgawi peringkat 9. Ini suatu keberuntungan. Ryan juga menjelaskan di Jade Slip bahwa dia sama sekali tidak bisa membiarkan siapapun mengetahuinya. Jika dia melakukannya, Ryan benar-benar tidak bisa menjamin dia akan bertahan hidup lama. Faktanya, saat Gean mengetahui apa itu, dia sudah memahami prinsip itu. Peringatan Ryan sama sekali tidak diperlukan. Gean juga mengirimkan bola-bola itu, yang merupakan inti dari mesin reruntuhan bintang, ke alam dimensi saku miliknya. Dia tidak akan pernah menggunakannya di luar. Bahkan pedangnya yang berbakat tidak bisa dibandingkan pentingnya dengan mereka karena mereka benar-benar bisa menjadi faktor penentu apakah dia bisa mencapai terobosan di masa depan atau tidak. Saya harus mengatakan, bahwa keputusan untuk membantu kedua anak muda itu mungkin adalah pilihan terbaik dalam hidup saya. Gean tahu dari mana Ryan dan Roan berasal, dan kepalanya menoleh ke arah benua Huring. Tetap saja, tidak bisakah kamu menunggu sebentar? Benua Huring tidak sama seperti saat kalian berdua pergi. Pada akhirnya, Gean hanya menggelengkan kepalanya. Oh baiklah, dengan kultivasimu sekarang, itu tidak akan menjadi masalah. Tetap saja, Anda akan mendapat kejutan besar. Ryan dan Kentaki menunggu mereka berada jauh. Akhirnya, Ryan membuka gerbang spasial, dan mereka berdua pergi. Tanpa kehadiran Continental Barrier, dia tidak perlu mengkhawatirkan arah yang diambilnya. Pada akhirnya, yang dibutuhkan Ryan hanyalah seminggu lebih sedikit untuk tiba di Huring. Terkadang konten hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Bab 2342 Mari kita tetap diam. Segalanya terlihat cukup hidup di sini, Ryan mau tidak mau berpikir ketika dia tiba di Huring. Dia masih ingat kondisi Huring saat dia pergi. Bagaimana bisa penuh seperti ini? Ryan dapat melihat lebih banyak petani datang dan pergi, dan ini hanyalah satu kota.
Di kota-kota berikutnya yang dia lewati, situasinya sama atau bahkan lebih buruk. Melalui Divine Sense-nya, dia dapat mengetahui bahwa setiap kota berada jauh di atas kapasitas maksimumnya. Tidak ada ruang untuk semua orang. Konstruksi terjadi hampir di mana-mana karena semua kota berkembang dengan sangat cepat. Ryan bahkan melewati kota Yangqi, salah satu kota yang pernah ia kunjungi di masa lalu ketika rombongannya masih berkeliaran di sekitar Huring. Kota itu saja, yang tidak terlalu mengesankan, kini ukurannya hampir 3 kali lebih besar, dan masih terisi penuh, dan banyak yang tidak punya tempat tinggal. Kota Kosek tidak berbeda. Akhirnya, rasa ingin tahu menguasai Ryan, dan dia turun ke rumah tuan kota. Di sana, untuk pertama kalinya dia bertemu dengan penguasa kota, semacam wali kota, Trisdu. Yah, meskipun dia adalah penguasa kota, ini adalah benua Huring, di suatu tempat yang jauh dari pusat alam para dewa. Budidayanya hanya di alam transisi. Zeus. Setelah dengan mudah meretas semua formasi perlindungan mansion bersama Sister Orb, Ryan tiba-tiba muncul di kantor Trisdu. Pria itu sangat terkejut. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerbu kantorku? Apa yang dilakukan para penjaga? Ryan hanya tersenyum sebelum melepaskan sedikit kultivasinya sehingga hanya Trisdu yang bisa merasakannya. Wajah Trisdu berubah dari kaget menjadi ngeri. Di sini, di benua Huring, seseorang seperti Tersidu bahkan tidak tahu apa nama ranah budidaya Ryan, menunjukkan betapa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan miliknya. Tuan, maaf atas kemarahan saya. B. Apa yang bisa dilakukan orang rendahan ini untuk membantu Anda? Ryan mengangguk, tidak mengingatnya. Dia adalah otoritas tertinggi di kota, dan seseorang yang menyerbu rumahnya seperti ini memang cukup mengecewakan. Hanya saja Ryan tidak perlu mempedulikan hal-hal seperti itu pada levelnya di tempat seperti ini. Dia hanya menginginkan informasi yang tepat. Tidak perlu khawatir. Aku datang ke sini bukan untuk melakukan apapun padamu. Tersidu segera mengangguk. Saya tahu, Tuan. Seseorang dengan tingkat kultivasi seperti Anda tidak akan pernah perlu menerima pekerjaan untuk melenyapkan orang seperti saya. Itu tidak akan masuk akal terlepas dari berapa banyak musuh yang mungkin saya miliki. Anehnya, Trisdu dengan cepat menjadi tenang. Cerdas, jawab Ryan. Sebenarnya saya hanya lewat saja. Namun, saya telah mengunjungi benua ini beberapa ratus tahun yang lalu. Saat itu, populasinya tidak sepadat sekarang. Bahkan tingkat budidaya rata-rata meningkat sebesar di setidaknya satu wilayah. Mengapa? Trisdu terkejut seseorang setingkat Ryan bisa datang ke benua terpencil seperti ini, apalagi ini kedua kalinya dia lewat sini. Meski demikian, ia segera mulai memberikan penjelasan detail. Ada dua alasan di baliknya, Tuan. Yang pertama seharusnya cukup jelas, hilangnya penghalang kontinental. Ryan mengangguk. Ya, makhluk hidup yang memegang seluruh alam dewa di punggungnya tampaknya telah membuat perjanjian dengan para ahli alam ketuhanan dari pusat alam dewa. Dia tidak akan melepaskan kekuatannya untuk sementara waktu. Tentu saja, benua penghalang tidak akan muncul. Apa? Trisdu terkejut sekali lagi. Alam dan dewa, ada di punggung makhluk hidup. Faktanya, dia bahkan tidak tahu monster macam apa yang merupakan ahli alam divinity itu. Baru pada saat itulah Ryan ingat bahwa sangat sedikit orang yang mengetahui hal seperti itu. Lupakan saja. Bahkan jika kamu mengetahui informasi ini, sepertinya tidak ada gunanya. Jadi, apa alasan kedua? Trisdu tidak tahu bagaimana harus bereaksi lagi. Ryan tiba-tiba menjatuhkan bom yang menurutnya terlalu sulit dipercaya. Namun, dia tidak bisa memikirkan alasan seseorang seperti Ryan mengarang cerita seperti itu untuk orang seperti dia. Dia mencoba menenangkan emosinya yang keruh sekali lagi dan melanjutkan penjelasannya. Jadi, alasan kedua adalah senjata pengumpul elemen tanah suci Huring kita. Mata Ryan sedikit melebar. Lagi pula dialah yang memperkenalkan senjata pengumpul elemen untuk tanah suci. Tidak hanya itu, tapi dia telah memberi mereka metode penempaan yang lebih baik dari yang pernah mereka pikirkan. Tentu saja, sebagai imbalannya, dia mendapat banyak manfaat dari tanah suci Huring sebelum dia dan Rowan pergi. Tidak disangka senjataku bisa menciptakan situasi seperti itu. Lanjut Trisdu. Senjata pengumpul elemen dan metode penempaan khusus tanah suci menciptakan senjata yang dapat sepenuhnya menghancurkan senjata apapun dengan level yang sama. Seperti yang diketahui oleh para senior, ada batasan pada level senjata yang dapat dipegang oleh seorang kultivator. Jika terlalu tinggi, mereka tidak bisa menggunakannya.
Meski begitu, memegang senjata sesuai levelnya dan menghancurkan senjata dengan level lebih tinggi menjamin keuntungan dalam kekuatan. Tersidu menghela nafas sambil memikirkannya. Karena itu, dan terutama karena hilangnya penghalang kontinental, tak terhitung banyaknya ahli dari benua sekitarnya yang berbondong-bondong ke benua Huring kita. Bahkan Tanah Suci mengalami kesulitan mengatur segalanya. Begitu, Ryan bertanya-tanya apakah sebaiknya memberikan metode itu begitu saja. Tapi sekali lagi, hal itu tidak menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri. Metode kematiannya memang lebih baik dari apapun yang dimiliki Huring sebelumnya, tapi itu tidak mendekati apa yang bisa dia capai sendiri. Jika dia menempa senjata sekarang, senjata miliknya pasti akan menghancurkan apapun yang levelnya sama dari Tanah Suci. Yah, menurutku itu adalah keberuntungan mereka. Ryan lalu tersenyum pada Trisdu. Terima kasih atas informasinya. Selamat tinggal. Tepat setelah itu, Ryan menghilang dari kamar seolah dia belum pernah ke sana. Tersidu berkeringat dingin, merasa seperti baru saja mengalami pengalaman paling menakutkan dalam hidupnya. Aku ingin tahu apakah aku harus memperingatkan Tanah Suci tentang ini. Tidak, bahkan Tanah Suci hanyalah sekelompok semut di mata senior itu. Mari kita tetap diam. Bab 2343 Liontin. Memahami mengapa rasa sakit menjadi seperti itu, Ryan tidak bisa menahan senyumnya lebih lebar lagi. Jika sistem permata jiwa masih berfungsi seperti dulu, perubahan yang disebabkan oleh intervensi Ryan di benua ini pasti akan memberinya poin takdir dalam jumlah besar. Yah, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Ryan dan Kentaki kemudian terbang ke hutan Erk, tempat Rana, Ratu Peri, memimpin para peri di benua Huring. Sudah beberapa ratus tahun sejak dia kembali, jadi dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Penghalang ilusi yang diciptakan para peri di hutan Erk agar orang lain tidak menemukannya tidak ada gunanya. Siste Orb dengan cepat menemukan titik lemah dan menyusup ke dalam formasi. Faktanya, jika Ryan mau, dia bisa mematahkan ilusi itu sendiri. Hanya saja Sister Orb lebih cepat. Belum lagi, dia bisa membuatnya sehingga formasinya tidak perlu dinonaktifkan. Akhirnya, Ryan dan Kentaki muncul di atas banyak rumah pohon di hutan, memandangi semua peri di sekitarnya. Biasanya, peri tidak mungkin terlihat kecuali mereka ingin muncul di hadapan Anda. Namun, mereka adalah roh cahaya, jadi mereka sangat terlihat jelas di mata Ryan dan Kentaki. Belum lagi, budidaya mereka saja sudah cukup untuk melihat penyembunyian mereka. Ryan kemudian turun, mengejutkan para peri. Mereka semua menyembunyikan diri, tapi Ryan hanya berbalik ke arah salah satu peri dan berbicara. Hahaha, senior belukar cedar Tisel, aku tahu kamu masih ada. Begitu peri itu mendengar namanya, keterkejutan muncul di wajahnya. Dia tidak bisa mengenali perubahan penampilan Ryan, tapi dia pasti tidak akan melupakan suara Ryan. Ini, bocah Ryan, apakah itu kamu? Segera, dia membuka penyembunyiannya, muncul di depan Ryan. Penampilan Ryan dan Kentaki berubah kembali ke normal saat Ryan mengangguk. Ya, itu aku. Dasar bocah. Apakah kamu melihat seberapa banyak masalah yang kamu timbulkan? Bukannya memberikan sambutan gembira, belukar justru malah mengeluh. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Bisakah kamu berbicara tentang senjata pengumpul elemen? Apakah Nona Tulipa memberitahumu bahwa akulah yang memberi metode penempaan pada Tanah Suci Huring? Belukar melayang di depan Ryan dan mengangguk dengan ekspresi marah. Jelas, itu dia. Bagaimanapun juga, dia adalah tetua di Tanah Suci. Siapa lagi yang bisa menghubungi kita kalau bukan dia? Gara-gara kamu, karma benua ini jadi kacau. Cukup menyebalkan, tahu. Peri berkultivasi melalui karma, dan mereka dapat melihat benang karma yang menghubungkan manusia dan benda. Melalui benang itulah mereka melekatkan diri pada penggarap atau binatang iblis tertentu dan meningkatkan tingkat budidaya mereka. Namun, lonjakan tiba-tiba para pembudidaya ke benua Huring telah membuat terlalu banyak benang karma yang muncul, sehingga juga mempengaruhi budidaya peri. Namun, Anda tidak bisa menyalahkan saya, bukan? Bukan saya yang menonaktifkan penghalang kontinental, Ryan mencoba meminta maaf. Jika bukan karena itu, bahkan dengan senjata pengumpul elemen, situasinya tidak akan pernah menjadi seperti ini. Belukar masih marah, tapi dia tahu Ryan benar. Baik, aku tidak bisa menyalahkanmu atas fenomena itu. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini? Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi.
Aku datang menemui Ratu Peri. Ada sesuatu yang perlu aku bicarakan dengannya, Ryan menjelaskan dengan cepat. Namun, ekspresi belukar sedikit berubah saat Ryan menanyakan Rana. Itu mungkin agak sulit. Ryan telah menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa hutan peri, terutama 3 hutan besar tempat saudara perempuannya tinggal sebelumnya. Dia tahu Rana tidak ada di sana, jadi dia datang untuk menanyakan belukar terlebih dahulu. Mungkinkah dia pergi ke tempat lain? Tiba-tiba, suara lain menyela sebelum belukar menjawab. Ya, tapi dia tidak akan kembali. Hampir semua peri memiliki tubuh kecil, ukurannya tidak lebih dari setengah meter. Satu-satunya pengecualian terhadap peraturan itu adalah Ratu dan Raja Peri. Mereka bahkan akan sedikit lebih tinggi dari rata-rata manusia. Peri yang muncul sekarang kebetulan adalah salah satunya, Ryan sangat terkejut. Bukankah benua Huring seharusnya hanya memiliki satu Ratu Peri? Kenapa ada satu lagi di sini? Peri itu bisa melihat benang emas karma di tubuh Ryan dan Kentaki. Hanya benang karma yang terhubung dengan Ratu dan Raja Peri yang memiliki warna itu. Namun, itu adalah pertama kalinya dia melihat mereka. Jadi kalian adalah orang-orang yang datang ke sini saat itu, aku mendengar cukup banyak tentangmu dari Ratu Peri sebelumnya. Dia memberitahuku bahwa kamu mungkin akan datang lagi di masa depan juga. Ryan dan Kentaki mengangguk. Memang benar. Tetap saja, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu benar, jawab Ratu Peri itu. Seharusnya hanya ada satu Ratu Peri di benua Huring, dan itulah yang terjadi saat ini. Aku menggantikan temanmu karena dia tidak dapat menerima pekerjaan ini lagi. Ryan menyipitkan matanya. Siapa kamu? Ratu Peri kemudian mengambil liontin emas yang sepertinya disegel oleh semacam kekuatan dan memberikannya kepada Ryan. Dia menyuruhku untuk memberikan ini padamu. Mengenai siapa aku Arlet Ambercreek. Ryan mengambil liontin itu dan tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Jadi apa yang saya lakukan? Aku tidak tahu, jawab Arlet. Dia hanya memberitahuku bahwa selama aku memberikannya kepadamu, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang, jika kamu tidak punya pekerjaan lain, maka aku harus memintamu meninggalkan hutan peri. Aku tidak tahu bagaimana kabarmu, memasukinya, tapi saya tahu kultivasi Anda sangat tinggi. Tetap saja, saya harap Anda mengerti bahwa non-peri tidak diterima di sini. Ryan memandang belukar, yang balas mengangguk padanya. Dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan hilangnya Ratu Peri sebelumnya. Faktanya, tidak ada yang tahu. Yang kita tahu hanyalah Arlet dipanggil untuk menggantikannya. Arlet mengangguk. Maaf karena tidak bisa membantumu. Dengan dikirimkannya liontin ini, karmamu dengan hutan ini sekarang telah terselesaikan. Dia kemudian berbalik dan pergi, tidak ingin terus berbicara dengan Ryan. Yah, Ryan menyebabkan banyak masalah bagi para peri, jadi akan aneh jika dia merasa senang dengan kehadirannya. Melihat ekspresi belukar yang tak berdaya, Ryan tahu bahwa lebih baik dia pergi. Bagaimanapun, senang bertemu denganmu lagi, belukar senior. Kamu juga, nak Ryan. Belukar mengangguk sebelum tubuhnya kembali ke mode tersembunyi aslinya. Ryan dan Kentaki saling memandang dan mengangguk. Akhirnya mereka terbang dan meninggalkan hutan. Setelah membuka agak jauh dari sana, Rowan muncul di luar juga, dan mereka semua melihat liontin itu. Sekarang, apa yang harus dilakukan dengan benda ini? Bab 2344 Keluarga Hamarlia. Mereka mencoba membukanya, tapi kekuatan yang melindungi liontin itu membuatnya mustahil. Tentu saja, mereka bisa menerobos masuk, tapi semua orang di sana cukup yakin apapun yang ada di dalamnya akan hancur jika mereka melakukan itu. Rowan memandang Ryan. Apakah ini semacam formasi kecil yang melindungi liontin itu? Tapi bukan Ryan yang menjawab. Sebaliknya, itu adalah Suster Orb. Tidak, ini sama sekali bukan bentukan prasasti. Jika ya, bahkan jika aku tidak memiliki level untuk meretasnya, setidaknya aku bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah formasi. Tentu saja, ceritanya bisa berbeda jika kita berbicara tentang formasi atau prasasti yang jauh melampaui kemampuan deteksi sistem. Sister Orb bahkan dapat mendeteksi formasi level legendaris, jadi Ryan sulit mempercayai liontin ini memiliki sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Tetap saja, jika itu adalah sebuah formasi seperti apa yang harus kamu miliki agar tidak terdeteksi, Sister Orb? Itu harus berupa sesuatu yang levelnya lebih tinggi dari legendaris, yang tidak ada di alam semesta ini. Sederhananya,
Itu perlu sesuatu dari luar, Sister Orb menjelaskan. Ryan, Rowan, dan Kentucky kini semakin yakin bahwa liontin ini tidak dilindungi oleh formasi. Karena ini bukan formasi, mungkinkah itu semacam kemampuan khusus peri? Ryan bertanya, maksudku, peri bisa mengendalikan dan menggunakan karma. Mungkin mereka punya semacam segel karma. Rowan tidak membuang kemungkinan itu. Mungkin, Kentucky mau tidak mau bertanya. Lalu apa yang dia maksud dengan kamu akan tahu apa yang harus dilakukan dengan itu? Selain ibumu, aku tidak ingat siapapun yang memiliki sesuatu yang mirip dengan itu. Ryan dan Rowan langsung melihat ke arah Kentucky. Apa katamu? Kentucky kembali menatap mereka, bingung. Tentang ibumu. Ya, Ryan mengangguk. Aku belum pernah melihat ibu memakai sesuatu yang mirip dengan liontin ini, jadi bagaimana kamu bisa bilang dia punya liontin ini? Kentucky menganggapnya aneh. Itu pertanyaanku, loh, kenapa kamu tidak menyadarinya? Tentu, dia memakainya di balik pakaiannya sepanjang waktu, tapi aku yakin aku pernah melihatnya sekali. Yah, aku tidak tertarik di dalamnya, jadi saya tidak pernah bertanya apa itu. Saya pikir Anda mengetahuinya. Apakah Anda yakin Anda adalah putranya? Ryan dan Rowan mengabaikan ucapan terakhir Kentucky dan segera memasuki alam dimensi permata jiwa. Mereka langsung berteleportasi ke tempat sistem, sekte kebebasan baru sedang dibangun di sana, menemukan lokasi di mana sebagian besar anggota suku Faren tinggal. Hamarlia jelas juga ada di sana. Oh, Ryan, Rowan, ada apa? Sekarang dia tinggal di alam dimensi bersama Turen. Si kembar sering mengunjunginya, jadi dia tidak merasa aneh kalau mereka datang lagi. Apakah kamu ingin lebih banyak gurun? Ryan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bukan itu, Bu. Ini, lihat ini. Ryan kemudian mengeluarkan liontin itu, memberikannya kepada Hamarlia. Hamarlia dan Turen cukup terkejut melihatnya. Ini, sama persis dengan milikku, kata Hamarlia. Turen juga tahu itu. Yang diberikan kakekmu sebelum meninggal memang sangat mirip. Bukankah kamu bilang itu semacam pusaka keluarga atau semacamnya? Hamarlia tersenyum tipis saat mengingat kakeknya, yang telah meninggal bertahun-tahun sebelum si kembar lahir. Memang benar, dari apa yang dia katakan kepadaku, benda itu sudah ada dalam keluarga kami sejak kakeknya sendiri mengingatnya, jadi mungkin sudah ada beberapa ratus tahun yang lalu. Itu sejak sebelum suku Faren terbentuk. Ryan dan Rowan saling memandang, menganggap situasinya cukup aneh. Liontin yang lain ini diberikan kepada kita oleh Rana. Rana, mata Hamarlia langsung berbinar. Di mana dia? Bawa ibumu padanya. Sayangnya, Ryan menggelengkan kepalanya sebelum menjelaskan semua yang terjadi. Pada akhirnya, liontin ini diberikan kepada kami. Yang mengejutkan kami adalah kami bahkan tidak tahu kamu memiliki sesuatu yang mirip dengan itu. Kentucky lah yang memberitahu kami hal itu. Hamarlia menyipitkan matanya. Apakah kamu benar-benar anakku? Kenapa kamu tidak pernah menyadari aku memilikinya? Kentucky mengangguk. Itulah pertanyaan yang kutanyakan pada mereka. Memikirkan mereka tidak berbakti, sungguh mengecewakan. Ryan dan Rowan merasa ingin menggoreng ayam saat itu juga, tapi mereka menahan diri. Ahem mencoba mengalihkan topik itu. Jadi Bu, kami mencoba membukanya untuk melihat apakah ada informasi yang bisa memberitahu kami kemana Rana pergi. Apakah Ibu tahu cara membukanya? Hamarlia mengangguk sambil tersenyum. Kalau sama dengan kakekku, maka cukup sederhana asalkan kamu tahu caranya. Liontin itu memiliki 3 peniti kecil yang nyaris tidak terlihat di ketiga sudut liontin. Hamarlia kemudian menarik salah satunya dan memutarnya sedikit sebelum mendorongnya kembali. Setelah itu, dia mengulangi serangkaian gerakan tertentu yang mengejutkan si kembar. Turen memandang mereka, memahami apa yang mereka pikirkan. Aku baru saja mengambil alih avatarku, jadi aku sudah melupakannya. Tapi sekarang kau dan aku melihat tindakan Hamarlia, sungguh aneh. Suku Faren seharusnya tidak memiliki mekanisme yang rumit seperti itu. Ryan mengangguk. Masalahnya bukan pada mekanismenya, seperti yang dia temukan selama berada di Sunkan. Sebaliknya, ukurannya lah yang mengganggunya. Tanpa alat berpresisi tinggi, yang mungkin akan sangat sulit Anda peroleh bahkan jika Anda menggunakan koneksi kerajaan Sasamil, Anda seharusnya bisa membuat sesuatu yang bagus. Namun, pihak keluarga Hamarlia memiliki ini dan menyimpannya begitu lama. Asteris ketak. Asteris. Saat Hamarlia menyelesaikan rangkaian gerakan terakhir, terdengar suara kecil dari liontin. Asteris klak,
klak, klak, klak. Setelah itu, liontin itu tampak menjadi hidup karena semakin banyak mekanisme yang bekerja di dalamnya. Saat ini, Ryan sudah membuang gagasan tentang planet Sunkan. Sama sekali tidak mungkin Sunkan memiliki tempat yang mampu membuat sesuatu seperti ini. Asteris pin. Asteris. Saat liontin itu hendak dibuka, suara lain bergema di benak si kembar. Hanya saja hanya mereka yang mendengarnya. Pencarian baru tersedia. Bab 2345 Mengapa begitu cerdas? Ketika jalur takdir terhubung satu sama lain, demikian pula jalur tuan rumah dengan semesta. Dengan mengikuti asal-usul seseorang, tuan rumah telah sampai pada dugaan karma tentang takdir. Terima nasib Anda atau lawan. Pada akhirnya, tuan rumah tidak dapat menyangkalnya. Kues baru, ikuti jalan ini dan temukan sumber malapetaka. Adapun apa yang harus dilakukan, itu tergantung pada pilihan tuan rumah sendiri. Waktu, tidak terbatas. Hadiah poin takdir, untuk dihitung setelah menyelesaikan misi. Kondisi kegagalan, tidak ada. Hadiah judul, Manipulator Bencana. Si kembar terkejut dengan suara sistem. Sudah lama sekali sejak ia memberikan kues. Tentu saja, belum termasuk kues yang berhubungan dengan Fragments of the Universe. Asteris klik. Asteris. Namun, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya karena liontin itu kini terbuka. Ini. Di dalamnya ada sebuah gambar yang sangat tua, sudah menguning semua karena usianya. Namun, tampaknya ada semacam kekuatan atas gambar tersebut yang mencegah kerusakannya. Itu adalah kekuatan yang sama yang membuat liontin itu tetap tertutup. Itu tidak masuk akal, Ryan mau tidak mau menyebutkan. Rowan mengangguk, tidak memahaminya juga. Meskipun gambar di liontin itu kecil, dengan mata mereka dapat melihat bahwa ada ribuan garis. Tetap saja, mereka tidak membentuk bentuk tertentu. Aku juga tidak bisa memahaminya. Turen merenung sejenak sebelum melihat ke arah Hamarlia. Sayang, bisakah kamu mengeluarkan liontinmu juga? Hamarlia mengangguk dan mengambil liontin yang dipegang dengan rantai kecil di lehernya. Benar saja, liontin ini pada dasarnya adalah salinan sempurna dari liontin yang diberikan Rana kepada Ryan dan Rowan. Namun, Ryan, Rowan, Turen, dan Kentaki bisa langsung merasakan kekuatan samar yang sama di sekitarnya. Kami belum pernah menyadarinya sebelumnya. Turen tahu alasannya. Sebelumnya, saya hanya memiliki persepsi avatar saya sendiri, dan saya bahkan tidak mengendalikannya. Tentu saja, saya akan gagal untuk melihat hal seperti ini. Hal yang sama terjadi pada Anda saat itu. Anda tidak memiliki kultivasi yang diperlukan untuk memahaminya, itu juga. Aku cukup kesal melihat kalian semua berbicara seperti itu, keluh Hamarlia. Jelas sekali bahwa kelompok mereka sekarang mengandalkan kultivasi mereka untuk membuat dugaan tersebut. Sebaliknya, dia terlalu lemah. Ryan dan Rowan memberinya sumber daya, sementara Turen memberikan ilmunya. Berkat itu, Hamarlia telah mencapai alam pendirian yayasan. Tetap saja, dibandingkan dengan keempat monster di depannya, itu bukanlah apa-apa. Tetap saja, dia mulai melakukan tindakan dan gerakan yang sama seperti sebelumnya, menggunakan 3 peniti kecil di liontin itu. Setelah beberapa saat, semuanya dimulai. Asteris klik, klak, klak, klak. Akhirnya terbuka juga, memperlihatkan gambar mirip dengan liontin yang diberikan Rana kepada si kembar. Hanya saja mereka membentuk dua gambaran yang berbeda, kalau bisa disebut gambaran. Mereka masih tidak bisa melihat arti apapun dari gambar-gambar itu. Namun, hanya beberapa detik berlalu ketika tiba-tiba, kedua gambar tersebut mulai beresonansi satu sama lain. Loket itu bersinar samar dengan cahaya keemasan, menciptakan proyeksi kecil di udara. Kedua proyeksi tersebut digabungkan menjadi satu, membentuk gambar 3D yang seolah-olah menjadi bagian dari peta. Ekspresi semua orang sangat menakjubkan. Pasti ada rahasia di liontin Rana. Bagaimanapun, dia adalah ratu peri dan hidup di alam dewa lebih lama dari si kembar itu sendiri. Masuk akal jika dia menemukan beberapa rahasia. Namun, masalahnya adalah liontin Hamarlia. Bagaimana benda yang jelas-jelas terkait dengan liontin Rana ini bisa berakhir di tangan keluarganya di alam fana? Nenek moyang macam apa yang harus dilakukan Hamarlia pada benda ini? Lebih baik dari itu, mungkinkah nenek moyang inilah yang menciptakan liontin itu? Tidak ada yang tahu pasti. Ini pastinya sebuah peta, tapi tidak lengkap, Rowan akhirnya berbicara.
Mustahil untuk mengetahui kemana arahnya hanya dengan sebanyak ini. Alam dewa sangatlah besar. Belum lagi, kita juga memiliki dunia bawah dan surga. Ryan kemudian menambahkan, dunia bawah, surga, alam para dewa, jangkauanmu terlalu kecil, mungkin juga berada di suatu tempat di alam fana. Sial, bahkan mungkin berada di separuh alam semesta yang lain. Aku hanya tidak mengerti kenapa Rana pergi setelah meninggalkannya, tiba-tiba Turen berkomentar. Apakah akan lebih baik jika dia menunggu? Juga, mengapa dia baru mengirimkannya sekarang? Mengapa dia tidak mengembalikan liontin ini kepadamu ketika kamu bertemu dengannya untuk pertama kalinya di alam dewa? Ryan dan yang lainnya terdiam. Ada terlalu banyak pertanyaan, tapi tidak ada jawaban. Ryan lalu menatap ibunya. Bu, apakah kakekmu memberitahumu tentang asal mula benda ini? Hamarlia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak. Saat itu, ketika dia memberiku ini, dia hanya memberitahuku bahwa kakeknya sendiri memberikannya kepadanya dan bahwa itu adalah pusaka. Kakeknya sendiri menerimanya dari ibunya, yang juga menerimanya dari ibunya, yang menerima itu dari ayahnya, dan seterusnya, atau begitulah yang diberitahukan padaku. Selain itu, dia menekankan bahwa sangat penting untuk terus mempertahankannya, bukan yang lain. Bagiku, itu lebih seperti kenang-kenangan dari kakekku yang sangat aku sayangi. Bagaimana dengan orang tuamu, Nona Hamarlia? Kentaki mau tidak mau bertanya, melihat dia menerimanya dari kakeknya, bukan dari ibu atau ayahnya. Mereka meninggal ketika saya masih sangat muda, jawabnya. Itulah mengapa kakekku yang memberiku ini. Kalau tidak, mungkin orang tuaku yang akan memberiku ini. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya dan akhirnya menggelengkannya. Lupakan, aku menyerah. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa menggunakan keduanya untuk menemukan sesuatu. Semua orang mengangguk, tidak berdaya karena kurangnya informasi. Namun, Kentaki teringat sesuatu. Benda ini ada hubungannya dengan keluargamu, bukan? Itu artinya garis keturunanmu. Di alam dewa, kita punya banyak benda yang bisa diikat dengan darah seseorang. Sudahkah kamu mencoba menjatuhkannya ke sana? Semua orang memandang Kentaki, terkejut. Sejak kapan kamu menjadi sepintar ini? Persetan denganmu. Kentaki langsung menjawab. Bab 2346 Prioritas. Pokoknya, ini patut dicoba, kata Roan. Ryan mengangguk. Benar, Bu, berikan padaku supaya aku bisa mencobanya. Namun, bahkan sebelum Ryan mengulurkan tangannya, Hamarlia sudah menggigit pencarinya. Ini milikku, jadi aku akan melakukannya. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan setetes darahnya ke liontinnya, meninggalkan liontin Rana di sampingnya. Begitu setetes darah jatuh ke liontinnya, liontin itu langsung terserap oleh liontin itu, yang mulai bersinar dengan warna emas yang lebih cerah. Ada juga liontin lainnya. Kali ini, Ryan yang menggunakan setetes darahnya. Bagaimanapun, sebagai putra Hamarlia, dia jelas merupakan bagian dari garis keturunan yang sama. Namun, liontin ini sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun selain reaksi yang sama sebelumnya. Mungkinkah garis keturunanku terlalu tipis? Ryan bertanya-tanya. Hamarlia kemudian menggunakan luka yang sama untuk melepaskan setetes darahnya lagi ke liontin dari Rana. Sayangnya, hasilnya sama saja. Darahnya tidak ada gunanya. Darah Ryan dan Hamarlia hanya tinggal di sana, tidak terserap sama sekali. Apa yang kita lakukan sekarang? Letakkan saja kedua liontin itu berdekatan lagi, usul Roan. Mungkin dengan mengaktifkannya, itu mungkin cukup untuk menimbulkan reaksi. Ryan dan Hamarlia mendekatkan liontin itu. Liontin yang telah menyerap darah Hamarlia langsung bereaksi. Cahaya keemasan yang lebih terang dan yang lebih kecil sekali lagi menyatu, sedikit mengubah gambar peta. Namun, bukan petanya yang menarik perhatian semua orang. Sebaliknya, itu adalah cahaya panah berwarna emas darah yang menunjuk ke beberapa arah berbeda tanpa henti. Melihat itu, Sister Orb mendapat ide. Bukankah benda ini berfungsi seperti kompas? Setiap orang harus mengakui bahwa kata-katanya masuk akal. Tapi ia tidak bisa menemukan arah. Itu karena kita berada di dalam alam dimensi permata jiwa, Rowan segera mengerti. Ayo keluar dan lihat apa yang terjadi. Asteris Zush, 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 Zush. Kelompok si kembar dengan cepat muncul di luar, memegang liontin di tangan mereka. Loketnya masih beraksi bersama. Namun, kali ini, panah emas darah mulai stabil.
Setelah beberapa detik, ia akhirnya berhenti bergerak, menunjuk ke arah tertentu. Arah ini. Apakah ada di antara kalian yang tahu kemana arahnya? Kentucky bertanya. Namun, semua orang menggelengkan kepala. Tidak, kita bahkan tidak tahu di mana letaknya di alam dewa. Apakah awalnya di alam dewa? Itu hanya petunjuk umum, tidak ada yang lain. Turen melihat ke arah itu. Yah, satu hal yang pasti, benda ini tidak mengarah ke area pusat alam dewa. Saat ini, hanya itu yang bisa kukatakan. Memang benar, kelompok si kembar setidaknya mengetahui arah area pusat alam dewa, dan anak panahnya tidak mengarah ke sana. Ryan lalu memandang semua orang. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita mengikuti anak panah itu, tanpa mengetahui seberapa jauh jaraknya? Jangan lupakan Kentucky, dan saya harus kembali sebelum waktu 3 bulan habis. Kita telah bergabung dengan tentara untuk mencarinya lagi pula, dia adalah anggota ras esensi. Rowan segera menggelengkan kepalanya. Meskipun kita tidak perlu khawatir dikeluarkan dari militer karena kita bisa mengubah penampilan kita lagi, aku lebih memilih untuk pergi ke sana sekarang. Setidaknya kita memiliki tujuan yang jelas dalam pikiran. Rana seharusnya tidak berada dalam bahaya, pada saat ini karena dia pasti akan memperingatkan kita jika itu masalahnya. Namun, anggota ras esensi mungkin tidak demikian. Ryan dan yang lainnya mengangguk. Tepat setelah itu, Ryan memberikan liontin Rana kepada Hamarlia. Bu, kalau begitu, simpanlah kedua liontin ini. Mungkin ibu akan menemukan rahasia lain pada mekanismenya. Hamarlia tidak keberatan. Baiklah, kalau begitu suruh aku pulang. Si kembar mengangguk, dan Hamarlia menghilang dari dunia luar. Turen dan Rowan melakukan hal yang sama, menghilang di detik berikutnya. Hanya Kentucky dan Ryan yang tersisa di luar. Ayo kembali, Kentucky. Kentucky mengangguk dan menunggu Ryan membuka gerbang spasial. Keduanya memasukinya, meninggalkan benua Huring beberapa waktu kemudian. Adapun semua perubahan yang dilakukan senjata pengumpul elemen Ryan, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Tetap saja, dia bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga area pusat alam dewa menyadari senjata jenis baru ini. Yah, pasti menyenangkan untuk menontonnya ketika waktunya tiba. Jika saya tidak salah, Sekte Jamai kemungkinan besar sudah mulai memperhatikannya. Seminggu lagi dan sesuatu berlalu ketika gerbang tata ruang muncul di dekat Sekte Jiot. Kentucky dan Ryan keluar, terbang sepanjang perjalanan dan bertemu Gean sekali lagi di sana. Jadi, apakah kamu menyukai perubahan di Huring? Gean tersenyum sambil bertanya. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Saya tidak menyangka senjata saya akan menyebabkan perubahan sebesar itu. Tentu saja, hal ini sebagian besar disebabkan oleh hilangnya penghalang kontinental. Gean mengangguk. Memang, namun, jika Tanah Suci Huring memainkan perannya dengan benar, mereka mungkin akan menjadi kekuatan besar di wilayah kontinental ini. Ya, jaraknya cukup jauh dari kami, dan kami juga memiliki metode penempaan Anda, jadi itu tidak terlalu berarti bagi kami. Ngomong-ngomong, pedang yang bagus. Hahaha, Ryan tidak bisa menahan tawa. Saya pikir Anda akan menyukainya. Dibandingkan dengan senjata yang ditempa dengan metode yang saya bagikan, pedang Anda seperti emas dibandingkan dengan tanah. Gean tahu dia mengatakan yang sebenarnya. Terima kasih, terutama untuk inti-inti itu. Saya akan memastikan untuk menyembunyikannya. Itu demi kebaikanmu sendiri, tambah Ryan. Setelah berbasa-basi lagi, Ryan dan Kentucky akhirnya menginjak formasi teleportasi. Mereka dengan cepat melewati batu surgawi peringkat 7 yang diperlukan untuk mengaktifkan teleportasi, yang segera dibawa oleh berbagai master formasi. Selamat tinggal, Gean Senior. Aku berharap bisa bertemu kalian lagi. Gean tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, dengan kilatan cahaya perak, Ryan dan Kentucky menghilang dari Jiotsek. Bab 2347 ke wilayah setan. Kentucky dan Ryan bahkan tidak berhenti untuk menemui Luina di Sekte Jamai. Begitu mereka tiba, mereka membayar formasi teleportasi jarak jauh dan menghilang sekali lagi. Kali ini, mereka pergi ke kota bernama Joshui. Itu adalah salah satu kota besar di benua Lantripas dan memiliki salah satu formasi teleportasi militer. Ryan dan Kentucky, dengan menggunakan penampilan palsu mereka, menunjukkan identitas mereka, yang kini dilakukan melalui lencana komunikasi. Tapi mereka tidak langsung diteleportasi.
Formasi teleportasi seperti itu menghabiskan banyak batu surgawi tingkat tinggi. Konon, teleportasi hanya dilakukan ketika cukup banyak ahli yang berkumpul. Kentucky dan Ryan sudah beruntung. Sebagian besar pembudidaya yang bergabung dalam perang harus melakukan perjalanan dengan kapal udara, yang jumlahnya ribuan. Inilah alasan lain mengapa persiapan perang memakan waktu lama. Untuk para ahli tingkat Ryan dan Kentucky, mereka setidaknya memiliki akses ke teleportasi gratis. Itu hanya terjadi pada grup dengan ahli Realm Void Tempering atau lebih tinggi. Tentu saja, Ryan cukup membayar dan memindahkan dirinya sendiri tanpa harus menunggu. Tetap saja, dia hanya perlu menunggu 1 hari, dan dia akan menyelamatkan batu surgawi miliknya, jadi dia tidak keberatan. Ryan kemudian keluar dari kantor perekrutan tempat formasi teleportasi berada dan menyewa kamar di asrama. Ada hal lain yang ingin Ryan periksa sebelum pergi ke wilayah setan. Zush. Hamarlia, Rowan, dan Turen sekali lagi muncul. Hamarlia jelas memegang kedua liontin itu. Haruskah kita mencobanya sekarang? Semua orang mengangguk. Idenya cukup sederhana. Kembali ke benua Huring, kedua liontin itu hanya menunjukkan arah pergerakan yang sederhana. Bahkan tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu berada di alam dewa atau tidak. Namun, sekarang mereka telah meninggalkan tempat yang begitu jauh dan sampai ke area pusat, arah panahnya pasti telah berubah. Jika anak panah tersebut masih mengarah relatif ke arah yang sama setelah berjalan sejauh ini, maka dapat dipastikan panah tersebut mengarah ke suatu tempat di luar batas alam dewa. Jika banyak berubah, kemungkinan besar ia masih berada di alam dewa. Kedua liontin itu diaktifkan, salah satunya menggunakan darah Hamarlia untuk mendapatkan reaksi ekstra. Panah berwarna emas darah yang sama muncul di atas peta yang diproyeksikan di tengah ruangan. Ia berputar seperti sebelumnya, mencoba menemukan targetnya. Akhirnya, ia mulai stabil sebelum berhenti ke arah tertentu. Mata kelompok si kembar menyipit saat melihatnya. Bahkan setelah pergi dari Huring ke sini di Joshui, anak panahnya hampir tidak bergerak sama sekali. Ron mengangguk. Lokasi yang ditunjuknya kemungkinan besar berada di luar alam dewa. Jika itu adalah alam dewa, maka itu akan berada di pinggirannya. Seperti yang kalian semua tahu, semakin jauh kita pergi, semakin sulit menemukan formasi teleportasi jarak jauh. Ryan harus membuka gerbang spasial yang tak terhitung jumlahnya di wilayah binatang iblis sampai dia akhirnya tiba di kota binatang iblis dengan satu. Mempertimbangkan perubahan panah, kita bisa yakin itu benar-benar jauh. Kita mungkin harus bergantung pada gerbang spasial sekali lagi. Ryan setuju dengannya. Memang benar. Kalau begitu, datang ke wilayah iblis untuk mencari anggota ras esensi adalah pilihan terbaik. Sebelum kita mencapai alam ruang waktu, gerbang tata ruang kita tidak bisa pergi sejauh itu. Akan lebih baik menunggu sampai sebuah terobosan sebelum kita melakukan perjalanan ini. Yah, kita sudah berada di tahap puncak dari alam luar angkasa elemental. Langkah selanjutnya adalah alam ruang waktu. Ini akan baik-baik saja, kata Kentucky. Ryan lalu menatap Hamarlia. Maaf, Bu, tapi ini harus menunggu. Kami tidak berdaya untuk mengubahnya saat ini. Hamarlia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Orang yang seharusnya menemukan solusi bukanlah kamu, tapi ayahmu yang tidak berguna di sini. Bukankah dia seharusnya menjadi salah satu ahli dengan budidaya tertinggi di semesta? Namun, dia terjebak dalam hal-hal duniawi itu, terserah. Sungguh mengecewakan. Turen tersenyum pahit. Bukannya dia benar-benar terjebak karena dia bisa keluar jika dia mau. Hanya saja akan ada terlalu banyak ahli di level yang sama dengannya, yang memburunya untuk mendapatkan Fragment of the Universe Foundation. Semua orang tahu dia memiliki salah satunya. Ahem, aku sedang mengerjakannya. Ryan melirik wajah Turen yang tak berdaya dan merasa ingin tertawa. Bukankah dia sudah memaafkanmu? Turen menghela nafas sebagai jawaban. Ya, tapi itu tidak berarti dia tidak marah karenanya. Wah, kita belum pernah melakukan itu sejak aku memberitahunya tentang identitas asliku. Ryan tidak bisa berkata-kata. Itu adalah jenis informasi yang sebenarnya tidak ingin dia ketahui. Siapa yang ingin tahu tentang kehidupan ual orang tuanya? Tunggu dulu. Hanya itu yang bisa dia katakan pada akhirnya. Turen mengangguk, merasa sedih. Namun Rowan tidak ingin membuang waktu di sana. Baiklah, karena sudah diputuskan, ayo kembali. Ryan dan Kentucky akan tinggal dan berteleportasi ke wilayah setan besok.
Ayo pergi. Keesokan harinya, Ryan dan Kentucky meninggalkan asrama, pindah ke pusat perekrutan. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat beberapa puluh kultivator, kebanyakan dari mereka berada di alam Void Tempering. Karena masih banyak ruang tersisa, petugas pun menambahkan beberapa ahli alam transisi yang cukup beruntung berada di sini pada waktu yang tepat. Jika tidak, mereka harus menunggu pesawat berikutnya dan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mencapai tujuan. Ryan dan Kentucky juga dapat melihat 5 ahli Space Bending Realm di tengah-tengah kelompok. Semua orang memperlakukan mereka dengan hormat. Sedangkan untuk Elemental Space Realm, hanya Ryan dan Kentucky yang memenuhi kriteria tersebut. Sekitar 1 jam kemudian, manajer kantor perekrutan itu keluar. Semuanya, terima kasih sudah menunggu. Teleportasi ini menuju ke benua Tormalek, yang merupakan salah satu benua paling berbahaya dalam perang ini. Pastikan ini benar-benar tujuan yang kalian pilih sebelum menginjak formasi teleportasi. Ryan dan Kentucky tidak berpikir dua kali, berjalan menuju formasi. Semua orang mengikutinya. Kebanyakan dari mereka mengincar imbalan sistem merit, dan benua seperti ini akan menjadi tempat di mana mereka dapat memperoleh poin lebih banyak dengan cara tercepat. Saat formasi teleportasi hendak diaktifkan, sebuah suara bergema dari kejauhan. Tunggu, aku ikut juga. Semua orang menoleh ke arah dan melihat seorang anak berlari ke arah mereka. Dia tampak berusia tidak lebih dari 5 atau 6 tahun, namun tidak satu pun dari mereka dapat melihat melalui budidayanya. Namun, Ryan dan Kentucky bisa. Tahap puncak alam luar angkasa elemental juga. Anak itu dengan cepat menginjak formasi sebelum memberikan senyuman kepada Ryan dan Kentucky. Tentu saja, dia juga memperhatikan bahwa Ryan dan Kentucky memiliki kultivasi yang sama dengannya. Senang berkenalan dengan Anda. Sebelum Ryan dan Kentucky dapat menjawab, formasi teleportasi diaktifkan, dan semua orang menghilang. Bab 2348 Tormalek. 2348 Tormalek. Benua Tormalek terletak di wilayah timur laut wilayah setan. Karena sebagian besar invasi dimulai dari selatan, barat daya, dan barat, timur laut adalah arah mundurnya sebagian besar pasukan iblis sambil mencoba menahan gerak musuh mereka. Tetap saja, jika kamu mempertimbangkan seluruh wilayah iblis, Tormalek lebih dekat ke pusat, meskipun memang benar letaknya di sisi timur laut. Konon, benua Tormalek menjadi salah satu benua dengan konsentrasi iblis terbanyak, di mana pasukan humanoid, binatang iblis, dan roh merasa sulit untuk maju. Di area tengah alam dewata, barat daya wilayah iblis di area tengah tersebut telah ditaklukkan. Di perbatasan benua Tormalek di barat daya, terdapat sebuah kota yang baru saja ditaklukkan beberapa bulan lalu. Namanya Kota Glogli, dan tanda-tanda pendudukan iblis masih terlihat di mana-mana di sana. Yang paling menonjol adalah konsentrasi elemen gelap yang tinggi dibandingkan yang lain. Setelah mendominasi wilayah ini selama bertahun-tahun, para iblis menggunakan beberapa metode untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik untuk kelangsungan hidup mereka. Ada banyak pohon gelap raksasa yang dikenal sebagai pohon kematian dunia bawah yang ditanam di seluruh wilayah iblis. Di dunia bawah, mereka cukup umum dan tidak menarik banyak perhatian. Namun, setelah ditanam di lingkungan dengan energi surgawi dan bukan energi iblis, hal itu menunjukkan kegunaan sebenarnya. Ketiganya mampu menyerap energi surgawi dan melepaskan elemen gelap dalam konsentrasi besar sebagai gantinya. Lingkungan elemen gelap yang jauh lebih tinggi melahirkan energi iblis, yang berbagi ruang dengan energi surgawi yang normal. Bagi para iblis, pohon-pohon itu sangat penting ketika mereka menyerang ras esensi. Yang terpenting, mereka sangat mudah diperoleh di dunia bawah untuk dipindahkan ke alam dewa. Wilayah iblis, pada saat ini, memiliki konsentrasi pohon kematian dunia bawah yang lebih tinggi dibandingkan wilayah dunia bawah itu sendiri. Konsentrasi elemen gelap yang tinggi dan konsentrasi energi iblis dan energi surgawi yang kurang lebih sama memberikan keuntungan besar bagi iblis. Mengatakan bahwa pohon-pohon ini adalah alasan perlawanan iblis sekuat ini sudah meremehkan pencapaian pohon-pohon ini. Akibatnya, kemanapun binatang iblis, humanoid, dan roh menaklukkan, mereka akan mengirimkan banyak skuadron dengan satu-satunya alasan untuk menghancurkan pohon-pohon ini. Namun, ada pohon kematian dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya di wilayah iblis, jadi menyingkirkannya adalah pekerjaan yang sangat memakan waktu. Kota Glogli dan sekitarnya baru ditaklukkan beberapa bulan yang lalu, sehingga banyak pepohonan yang masih berdiri.
Selain itu, bukan hanya karena kamu menghancurkan ketiganya sehingga lingkungan tiba-tiba kembali normal. Setelah berada di bawah pengaruh elemen gelap dan energi iblis selama ini, diperlukan waktu beberapa tahun sebelum energi iblis benar-benar lenyap, dan hanya setelah pohon dunia bawah di wilayah tersebut dihancurkan. Di kota Glogli yang sama, formasi teleportasi jarak jauh telah dibangun kurang dari 2 bulan yang lalu. Tetap saja, itu sering digunakan, menerima teleportasi beberapa kali setiap hari. Mereka yang mengoperasikannya mau tidak mau bertanya-tanya berapa banyak batu surgawi tingkat tinggi yang digunakan untuk sampai di tempat ini. Tiba-tiba, formasi itu diaktifkan sekali lagi. Dengan kilatan cahaya perak yang sangat besar, beberapa puluh pembudidaya ras humanoid dan beberapa binatang iblis dalam bentuk humanoid muncul. Di dalam kelompok ini, seseorang dapat melihat seorang pria parubaya diikuti oleh binatang iblis dalam bentuk manusia. Di sisi mereka, seorang anak berusia 5 atau 6 tahun juga terlihat. Orang-orang ini jelas adalah Ryan dan Kentucky, yang penampilan mereka telah diubah. Adapun anak itu, ya, Ryan dan Kentucky tidak tahu siapa anak itu, hanya saja dia memiliki kultivasi yang sama dengan mereka. Ryan kemudian menatap anak itu dan tersenyum. Maaf, formasi teleportasi diaktifkan, dan aku tidak bisa menjawabmu. Senang bertemu denganmu juga. Namaku Goku, dan yang di sisiku adalah Kenny. Itulah nama yang diputuskan Ryan dan Kentucky untuk digunakan di sini. Anak itu hanya menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, hal-hal seperti ini tidak menggangguku. Kamu bisa memanggilku Sevi. Jujur saja, aku tidak menyangka akan menemukan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama denganku untuk perjalanan ini. Hampir semua orang di alam elemental luar angkasa yang ingin berperang telah pergi, jadi sangat jarang melihat lebih banyak dari kita tiba pada titik ini. Memiliki kita bertiga pada saat yang sama bahkan lebih tidak biasa. Hahaha. Ryan tertawa sebagai tanggapan. Kami tidak punya pilihan dalam kasus kami. Kentucky, atau Kenny, mengangguk. Goku dan aku telah mengasingkan diri bersama dalam waktu yang sangat lama untuk mencapai terobosan kami. Kami benar-benar menyembunyikan diri dan tidak peduli dengan dunia luar. Anda dapat membayangkan keterkejutan kami ketika kami mengetahui bahwa binatang iblis, makhluk humanoid, dan roh telah memulai serangan terhadap iblis. Yang terpenting, mereka berhasil mematikan penghalang kontinental. Sevi tidak terkejut mendengarnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Aku sendiri menghabiskan hampir 400 tahun selama pengasingan terakhirku. Meskipun aku tidak memutuskan hubunganku dengan dunia luar sepenuhnya, aku memperingatkan murid-muridku untuk hanya meneleponku jika itu benar-benar diperlukan, jadi aku tidak melakukannya. Tidak jauh dari menjadi sepertimu. Selama 400 tahun ini, aku hanya dipanggil 2 kali karena beberapa keadaan mengenai wilayahku. Nah, siapa yang kita bodohi di sini? Ketika seseorang di levelku menghilang dan meninggalkan wilayahnya agar orang lain dapat melihatnya setelah itu, akan selalu ada orang lain yang ingin mencoba peruntungannya. Hahaha. Ryan dan Kentucky mengerti. Saat-saat Sevi keluar pada dasarnya adalah untuk mengusir orang-orang yang mencoba menaklukkan wilayahnya. Meskipun dia memiliki murid, kemungkinan besar mereka berada di alam pembengkokan luar angkasa atau lebih rendah. Untungnya, saya dan teman saya tidak memiliki wilayah apapun, jadi kami tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Sevi bisa melihat keuntungan di sana. Kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah mendapatkan wilayah untuk diriku sendiri adalah ide yang bagus. Oh baiklah, terserah. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Jadi, apakah kamu di sini untuk mendapatkan poin prestasi juga? Ryan mengangguk dan baru saja hendak menjawab ketika lencana komunikasinya diaktifkan. Bukan hanya miliknya, tapi milik semua orang juga. Sepertinya bos baru kita sudah mengetahui kedatangan kita. Lihat buku baru saya, Dualitas Bayangan. Sama seperti kebanyakan buku saya, buku ini penuh komedi dan aksi. Bagi mereka yang membaca kematian, dan aku, Anda akan menemukan cerita ini sangat menghibur. Tanda pisah. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun dipersilakan.